Buat apa kita menutupi suatu ilmu gitu kan? Kita mendapatkan ilmu tapi kita tidak berbagi, ya kita tidak bermanfaat. Apa yang kami punya, apa yang kami ada, kita tetap utarakan. Ilmunya kita dapat apa, kita utarakan seperti itu. Pengalaman kami apa, kita utarakan. Jadi bagi kami adalah berbagi ilmu atau berbagi pengalaman itu adalah kunci sukses buat kami. Namanya usaha pasti ada suatu kegagalan. Tapi kita percaya saja bahwa kegagalan itu adalah kunci sukses suatu keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto, alamat di Desa Sikapat, RT 0204, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Pengalaman saya dulu adalah ya wira swasta kita bolak-balik ke Jakarta, kerja serabutan seperti itu. Terus kami kembali ke desa berpikir untuk usaha apa yang ada di desa seperti itu. Kami memang dulu itu mondar-mandirnya itu kami berpikir ke desa apa gitu loh. Kita mau bikin usaha apa. Nah, kebetulan di desa kami itu ada suatu penetasan telur itik gitu loh. Jadi kami terinspirasi bahwa itu bisa buat pakan ikan lele tersebut. Tapi pada dasarnya limbah telur itu hanya untuk membantu saja. Yang prinsipnya kami tetap memakai pakan pelet. Saya berdiri mungkin dari sudah 5 tahun ini, mungkin 2017. Budidaya ikan ini ya memang dari dulu saya itu senang dengan melihara ikan seperti itu. Melihara ikan saya senang. Terus kebetulan ada seperti itu, makanya kami kembangkan di persawahan. Dulu ini tempat sawah, terus kami bikin kolam semuanya. Kendala menurut kami adalah di cuaca ya. Di cuaca itu ada sekitar 1 tahun itu sekali itu cuaca yang kalau di bahasa kami ya mungkin musim dingin seperti itulah. Itu kendalanya bagi kami. Kalau selanjutnya sih tidak ada. Hanya itu saja kendalanya. Luas kolam ya berbagai macam ukuran, ada yang 8 kali 4, 8 kali 5, ada yang 19 meter kali 6 kali 7, jadi berbagai macam gitu. Karena di sini kami sistemnya nanti tidak langsung masukkan ikan langsung diangkat, itu tidak. Namanya usaha pasti ada suatu kegagalan. Tapi kita percaya saja bahwa kegagalan itu adalah kunci sukses suatu keberhasilan. Ini untuk pembesaran konsumsi. Jadi yaitu tadi kita datangkan bibit yang ukuran 9-12 cm itu untuk pembesaran. Jadi sampai umur 2,5 bulan atau 3 bulan itu dari umuran itu sudah habis. Jadi kita sistemnya main sortir. Jadi nggak mengacu ke bibit ya, jadi kadang-kadang kita datangkan ada bibit dari Sangguriang, ada dari Masamo juga. Jadi kita tidak terpengaruh dengan bibit sebenarnya. Tapi kalau dari jenis itu memang kadang-kadang ada yang bagus, yang ini. Tapi kita datangkan yang penting itu ikan sehat seperti itu. Kita datang itu ikan sehat. Kuncinya itu saja kalau saya sih. Kalau mayoritas bagi kami adalah Sangguriang, karena Sangguriang itu lelenya itu dia panjang gitu loh. Ya keunggulannya dia panjang. Terus kalau jenis Masamo dia pendek, tapi
Kalau Masamo itu pendek tapi berbobot. Kalau Sangkuriang panjang tapi dia agak kurang bobot gitu. Karena kolamnya begini, jadi kita putar mungkin setengah bulan sekali kita sudah bisa bongkar. Karena sistemnya ini kita sistem sortir gitu loh. Jadi nanti kolam A, B, C atau 1, 2, 3 ini kita sudah atur gitu loh. Jadi setiap setengah bulan sekali kita bisa angkat. Kenapa di kolam tanah? Karena bagi kami tanah itu adalah untuk bisa menyerap bau atau penyakit. Jadi penyakit itu bisa terserap oleh tanah seperti itu. Beda kalau misalnya di terpal. Di terpal itu harus rajin menguras karena pembusukannya ini, penyakitnya ini dia akan di situ. Kalau di tanah ini mungkin sudah menyerap sendiri. Pakai sistem habis bongkar gitu loh. Jadi habis bongkar kita kuras, lumpur kita angkat, terus kita keringkan, terus kita kapur kita keringkan sampai 1 minggu gitu loh. 1 minggu sudah ada pengeringan, pengapuran, itu diisi air. 1 minggu lagi kita diamkan air itu, baru kita masukkan bibitnya kembali. Kalau saya pemasarannya itu kita tidak langsung terjun ke lapangan atau ke pasar, tidak. Jadi kita di sini mempunyai tengkulak sendiri gitu ya. Jadi kami tidak pusing dengan bahasa memasarkan begitu. Kami diambil oleh tengkulak itu sendiri. Kalau di Purbalingga sendiri cukup besar untuk konsumsinya seperti itu. Jadi mungkin di wilayah-wilayah Purbalingga, Banyumas itu cukup besar juga. Apalagi kalau kita lihat sekarang kita keluar malam itu namanya pecel lele Lamongan itu sudah kemana-mana seperti itu. Jadi kebutuhan di Kabupaten Purbalingga atau kabupaten di sekitarnya Banyumas sendiri itu sudah lumayan terangkat. Yang jelas kami yang pertama untuk kegiatan kami, usaha kami, saya pribadi mungkin untuk bisa menurunkan nanti kepada anak saya atau kepada lingkungan setempat untuk bisa budidaya lele tersebut, karena dibandingkan dengan budidaya yang lain menurut kami yang sudah alami sekian tahun itu ya hasilnya dibilang boleh ya lumayan lebih lah. Pandemi ini memang semua kalangan, semua lini, semua usaha kalau pandangan kami itu jelas berpengaruh, karena rumah makan pada tutup, Lamongan ya sudah berkurang seperti itu. Jadi tingkat kita konsumsinya tetap berpengaruh gitu. Ya harapan kami, usaha kami di sini ya kami kepingin mengembangkan usaha kami. Kami pingin usaha contoh, semua orang pasti mungkin usaha yang lebih. Contoh kita punya 10, mungkin kita punya prospek ke depan jadi nambah 5, jadi nambah 5. Yang intinya kami tetap pengen mengembangkan usaha lele tersebut. Petani yang tidak mau membagikan ilmunya atau pengalamannya, ya itu sih tergantung orangnya. Jadi kalau bahasa kami, buat apa kita menutupi suatu ilmu gitu kan, seperti itu. Kita mendapatkan ilmu tapi kita tidak berbagi, ya kita tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat buat keluarga, tidak bermanfaat buat lingkungan, apalagi yang sampai ke melebar. Kalau prinsip kami ya
apa yang kami punya, apa yang kami ada, kita kita tetap utarakan. Ilmunya kita dapat apa, kita utarakan seperti itu. Pengalaman kami apa, kita utarakan. Jadi bagi kami adalah berbagi ilmu atau berbagi pengalaman itu adalah kunci sukses buat kami. Untuk motivasi semua petani lele mungkin yang ada di seluruh Indonesia ini atau semuanya saja, bagi kami adalah motivasi ya, kita tetap memacu dengan bisnis lele ini, karena bisnis lele ini dibandingkan dengan yang lain mungkin agak beda-beda sedikit seperti itu. Dalam arti ya nanti kalian sendiri yang sudah bisa buktikan, dan saya sendiri kalau saya ngomong ini lebih besar, ini lebih bok, dikira saya itu lagi ini, enggak gitu loh. Jadi intinya mari kita mengembangkan usaha atau budidaya lele tersebut supaya kita tahulah lele itu sebenarnya apa sih, untuk dikonsumsi seperti apa, untuk dimakan seperti apa. Jadi bahasa kami, ikan ini tidak mengandung penyakit-penyakit yang lain, seperti itu aja lah. Jadi mari untuk peternak lele atau budidaya lele kita kembangkan terus supaya lele ini tetap jaya seperti itu. Bagi kami tetap kita bisa mengembangkan usaha tersebut. Jangan lupa subscribe channel Seribu Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.